Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya abang kakak, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita bertemu dalam mata pembelajaran matematika. Hari ini kita sudah masuk ke materi pembelajaran yang baru. Sudah bukan lagi membahas mengenai bilangan bulat, karena di pembelajaran sebelumnya materi bilangan bulat itu sudah selesai. Dari mulai bagaimana cara meletakkan bilangan bulat baik itu positif maupun negatif di garis bilangan. Kemudian untuk semua operasi hitung dalam bilangan bulat juga sudah kita kerjakan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai lingkaran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, abang kakak, lingkaran, apakah itu lingkaran? Iya, lingkaran ini sudah pernah kamu pelajari di sewaktu kamu masih kelas 3 kalau misalkan tidak salah ingat. Jadi lingkaran ini merupakan salah satu contoh dari bangun datar. Ingat ya, bangun datar bukan bangun ruang. Kalau bangun ruang dia berbeda lagi. Kalau bangun ruang dia 3 dimensi dan memiliki ruang di dalamnya, beda dengan bangun datar. Nah, jadi lingkaran ini salah satu bentuk bangun datar yang berupa kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu, sehingga terbentuklah dia menjadi lingkaran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya yang di sini ditampilkan. Ada hula hoop, kemudian ada roda atau ban, baik itu ban kendaraan ya, bisa itu sepeda ataupun sepeda motor atau bahkan ban mobil. Kemudian ada jam dinding. Nah, ada yang namanya biang lala atau biasanya kamu menyebutnya dengan baling-baling yang ada di pasar malam atau di wahana tempat bermain. Nah, jadi selain keempat benda ini masih sangat banyak sekali di sekitar kita yang menggunakan benda-bendanya yang menggunakan bentuk lingkaran. Coba diperhatikan sekeliling kamu, adakah benda di rumah atau di sekeliling kamu yang berbentuk lingkaran selain yang sudah kita sebutkan tadi? Pasti ada ya. Nah, jadi memang lingkaran ini salah satu bentuk yang sangat umum dan banyak sekali digunakan dalam benda-benda kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi jam dinding, kemudian jam tangan juga ada yang berbentuk lingkaran. Bisa saya berikan contoh lainnya lagi yang sederhana adalah kipas angin. Jadi dia juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi banyak sekali contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur lingkaran. Perhatikan di sini ada gambar lingkaran di bagian pojok kiri atas. Nah, di situ ada titik pusat lingkaran atau P, itu namanya titik pusat. Nah, yang ini namanya adalah titik pusat. Oke. Kemudian di bagian antara titik pusat menuju ke sisi lingkaran itu namanya adalah jari-jari atau disimbolkan dengan R. Nah, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari tersebut disingkat dengan R. Jadi nanti kalau mengerjakan soal yang berhubungan dengan lingkaran harus tahu jari-jarinya. Kemudian ada yang disebut dengan busur. Nah, ini dia busur. Nah, apa itu busur? Busur adalah garis selengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi busur ini adalah, nih abang kakak, sebentar saya hapus dulu. Nah, busur itu adalah yang bergaris warna biru. Nah, ini dia sepanjang ini, inilah dia busur. Nah, ini dia busur, jadi garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kemudian di sini ada namanya tali busur. Nah, tali busur itu adalah yang bagian tengah ini. Nah, ini adalah namanya tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi tadi kan garis lengkungnya itu busur. Kemudian yang mempertemukan antara sisi kanan dengan sisi kiri itu namanya tali busur. Nah, ada yang dinamakan dengan diameter. Nah, diameter itu merupakan 2 kali lipat dari jari-jari. Jadi kalau tadi jari-jari hanya sampai di sini, kalau diameter dia yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu adalah diameter. Nah, yang terakhir ada apotema. Itu adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi ini, nah ini
yang di bagian tengah yang warna merah itu disebut dengan apotema. Jadi di sini ada 5 bagian ya, yaitu jari-jari. Kemudian kalau 2 kali lipat dari jari-jari itu disebut dengan diameter. Kemudian garis lengkungnya disebut dengan busur. Kemudian yang menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri busur tersebut ada namanya tali busur. Dan yang terakhir garis pendek atau garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran atau tadi P disebut dengan apotema. Nah, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya, karena nanti Miss Eka jelaskan juga kan sewaktu kita Zoom meeting. Nah, selanjutnya ada lagi 4 bagian yang harus dipelajari dalam unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada namanya juring. Nah, juring ini yang bagian berwarna orange. Nah, jadi juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Jadi kan yang jari-jari tadi ini adalah jari-jari yang pertama, kemudian ini jari-jari yang kedua. Nah, kemudian di pinggirnya itu adalah ini bagian sini, ini namanya busur. Jadi merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari yang warna orange ini disebut dengan juring. Lain halnya dengan tembereng. Nah, apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang di bagian pinggir tadi ini kan namanya adalah tali busur, kemudian yang menghubungkan antara sisi kanan dan sisi kiri pada garis tali busur pada garis busur, itu namanya tali busur. Jadi di bagian tengah ini, di bagian isinya inilah yang disebut dengan tembereng. Itulah beda antara tembereng dengan juring. Kemudian yang keliling lingkaran, nah ini sangat-sangat mudah, namanya keliling. Miss Eka biasanya mengajarkan kalau yang namanya keliling itu adalah sisi di bagian luar. Nah, jadi ini yang warna biru yang di pinggir ini yang mengelilingi lingkaran ini namanya saja sudah mengelilingi, berarti itulah yang disebut dengan keliling. Sedangkan luas yang mana? Kalau luas adalah seluruhnya yang mengisi di dalam permukaan lingkaran. Oke, jadi mudah ya, kalau dia keliling adalah bagian luarnya, sedangkan untuk luasnya itu adalah bagian dalam keseluruhan lingkaran tersebut. Jadi dari bagian luas itu baru tadi bisa kita temukan ada yang namanya tembereng, ada yang namanya juring, dan lain-lain sebagainya. Nah, paham ya Abang Kakak insya Allah, karena sudah Miss Eka tambahkan kan penjelasannya di kita sewaktu Zoom meeting. Nah, materi kita hanya membahas mengenai unsur-unsur lingkaran, jadi masih sangat-sangat sederhana karena pemula di materi ini. Nah, tugas yang akan kamu kerjakan adalah tuliskan dan gambarkan 3 benda di rumahmu yang berbentuk lingkaran. Jadi gambarkan 3 benda selain yang sudah Miss Eka contohkan. Tadi kan yang dicontohkan ada hula hoop, ada jam dinding, biang lala, kemudian ada roda atau ban. Jadi selain keempat benda tersebut, silahkan kamu tuliskan namanya dan gambarkan bentuk benda tersebut yang berbentuk lingkaran. Jadi silahkan dikerjakan di buku tulis kamu, fotokan, kemudian lalu kirimkan ke Google Classroom. Nah, itu saja materi pembelajaran kita hari ini, cukup singkat ya karena masih pemula dalam materi lingkaran. Jadi kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat Abang Kakak dan selalu jaga kesehatan. Sholat 5 waktu dan ibadah lainnya juga jangan dilupakan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.